Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zuandani, NPM saya 1915310271. Saya dari kelas manajemen 3 reguler 1 kluster 2F. Sini saya akan menjelaskan tata cara pembuatan laporan keuangan. Nah, di sini terdapat pengertian keuangan sederhana. Orang sering lupa menyiapkan pencatatan keuangan atau pembukuan alias laporan akses sederhana. Padahal fungsi pembukuan ini sangat vital bagi kelangsungan bisnis, karena dengan adanya pembukuan tersebut akan memudahkan masyarakat untuk mengatur arus keuangan yang masuk dan keluar agar dapat diketahui secara rinci keuntungan dan kerugian yang didapatkan. Apapun pemasukan dan pengeluaran perusahaan mulai sekarang harus dicatat. Itulah yang paling sederhana. Paling tidak Anda punya cash flow atau aliran kas, profit and loss atau rugi laba, dan serta neraca sederhana. Kemudian di sini ada arus kas. Arus kas atau aliran kas adalah catatan harian mengenai pengeluaran dan pemasukan keuangan dari usaha yang dijalankan. Diusahakan setiap ada pengeluaran dan pemasukan itu harus dicatat. Catatan arus kas merupakan bahan dasar untuk membuat laporan keuangan yang lain. Dari catatan sederhana inilah suatu usaha bisa dianalisis. Sebaiknya dibedakan buku untuk pos pengeluaran dan pendapatan. Kemudian di sini juga ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini berisi pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya sehingga diketahui apakah usaha tersebut mengalami keuntungan atau mungkin mengalami kerugian. Perlu diingat, pengeluaran faktor aset, modal, barang, dan utang dari laporan keuangan ini untuk pembukaan sederhana dapat digunakan metode garis lurus. Asumsi metode ini menganggap sebuah barang mempunyai masa pakai tertentu dan nilai penyusutannya adalah pembagian antara harga pembelinya dengan masa pemakaian. Apabila hasilnya ternyata rugi, dapat mengevaluasi penyebab kerugiannya. Selanjutnya, dapat memutuskan apakah penyebab kerugian tersebut dapat diatasi atau malah harus menutup usaha tersebut untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Nah, di sini juga Putri mempunyai contoh dari laba rugi dari PT Satu Hati untuk tahun yang berakhir pada 31 Januari 2019. Pendapatan konsultasinya sebesar 55 juta, terdiri dari biaya pemeliharaan kantor 7.500.000, biaya gaji 35.750.000, biaya admin atau umum 7.700.000, biaya lainnya 5 juta, total biayanya 48.450.000 dikurang 55 juta. Jadi total semuanya 6.550.000. Selanjutnya di sini juga ada neraca. Neraca penting dibuat setidaknya setahun sekali untuk mengetahui nilai perusahaan dari waktu ke waktu. Saat awal perusahaan, neraca perusahaan biasanya hanya terdiri dari modal atau utang serta aset diperoleh dari belanja modal tersebut. Aset termasuk sebagai aktiva, sementara utang dan modal termasuk pasifa. Seiring waktu, aset perusahaan bisa bertambah bila terjadi utang piutang atau cadangan kas menjadi berkurang atau bertambah, dan lain. Nah, di sini juga Putri mempunyai contoh soal. Contoh soal itu tentang Pak Sanjaya akan membuka usaha dealer mobil yang diberi nama Dealer Sanjaya yang dibuka pada bulan Maret 2019. Nah, berikut inilah transaksinya yang terdiri transaksi neraca saldonya yang terdiri dari kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Kode 111 ini terdapat kas yang diletak di debit 41.380.000 dan kode 112 piutang usaha 11 juta, kode 113 perlengkapan 19 juta, kode 114 sewa dibayar di muka 7.500.000, kode 311 pendapatan jasa terdapat di kredit 26 juta, kode 411 modal TN Sanjaya terdapat di kredit 45 juta, kode 412 Five TN Sanjaya terdapat di debit yaitu 5 juta, 511 utang usaha terdapat di kredit 10.300.000, 611 hutang bank terdapat di kredit 25 juta,
711 beban perlengkapan terdapat di debit 8 juta. 712 beban gaji terdapat di debit juga 6.200.000 dan 713 beban listrik terdapat di debit 600. 714 beban air padam terdapat 120.000. 715 beban sewa terdapat di debit juga 7.500.000. Nah, hasil keseluruhan total resetnya yaitu di bagian debitnya 106.300.000 dan di kreditnya 106.300.000 juga. Nah teman-teman, sekian dari penjelasan Putri mengenai tata cara pembuatan laporan keuangan. Bila ada kurang atau kesalahan dalam berkata-kata, Putri mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.